Kenapa sih merawat rambut itu penting? Nah, karena rambut itu adalah mahkota bagi pria atau wanita. Bayangkan saja, kalau rambut kalian itu tidak ada, tidak rusak atau rusak, ataupun itu merupakan salah satu kecewaan bagi kalian, walaupun itu pria atau wanita. Tapi, kenapa sih rambut itu penting? Dengan adanya rambut yang rapi, kalian pasti akan dipandang yang profesionalisme, atau kalian orang yang terpandang atau rapi. Kita sebagai manusia itu tidak luput dengan namanya kesehatan, karena kesehatan itu merupakan salah satu bagian dari tubuh kita. Apabila ada salah satu tubuh kita yang tidak sehat, maka semua akan tidak sehat. Yang ketiga, dengan adanya merawat rambut itu merupakan salah satu hal yang menurut saya itu wajib. Kenapa? Karena rambut sendiri itu adalah seperti harta karun pria ataupun wanita. Merawat rambut itu, dengan adanya permasalahan-permasalahan itu, kita jadi tahu kenapa sih kita harus merawat rambut itu. Ada berbagai macam cara untuk mengatasi rambut itu. Tentunya cara-cara ini merupakan salah satu cara yang udah saya riset atau saya cari, dan bagi saya ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk kalian terapkan di kehidupan kalian. Walaupun itu dari segi apapun itu, segi yang mudah, ada yang segi dari yang gampang. Jadi semua itu balik lagi kepada kalian. Apakah itu hal yang mudah atau itu yang sulit? Jadi saya tidak akan memaksakan kehendak kalian. Apabila itu adalah salah satu hal yang memang harus kalian bisa lakukan atau tidak. Jadi saya akan memberikan kedepannya apa saja sih solusi untuk merawat rambut, apalagi dengan rambut yang sudah tergolong rusak ataupun tidak rusak, itu juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang paling utama, setelah kita merawat rambut itu ada berbagai macam. Semisal apabila rambut kalian sudah tergolong rusak, tentunya hal itu bukan salah satu hal yang sangat mudah diatur. Bagaimana sih cara mengatasi hal itu? Nah, yang paling saya rekomendasikan, apabila rambut kalian yang sudah tergolong rusak, saya sarankan itu ke dokter. Apa? Nah, ke dokter ini merupakan salah satu solusi yang tepat. Apabila rambut kalian yang sudah tergolong rusak, sudah tergolong tidak bisa terselamatkan dengan cara-cara yang akan saya sampaikan ke depan. Nah, kenapa kita harus ke dokter? Karena dokter ini sendiri adalah salah satu pakar yang sudah ahli dalam rambutnya, tentunya melainkan dari saya. Maka dari itu saya tidak bisa memberikan saran yang tepat, dosis yang tepat, obat apa yang tepat untuk kalian menyembuhkan rambut kalian yang udah tergolong rusak. Dari itu saya menyarankan kalian untuk ke dokter, karena dokter itu sendiri merupakan salah satu pakar yang bisa memberikan solusi yang tepat, obat yang tepat, dosis yang tepat, dan apa yang rambut kalian butuhkan. Itu dokter sudah tahu semuanya, dan itu merupakan salah satu solusi yang paling ampuh apabila kalian udah yang malas merawat rambut lah, udah yang pengen langsung rambut bagus lah. Itu merupakan salah satu pilihan kalian. Saya tidak bisa mengendak karena itu kehendak kalian. Tapi dengan adanya dokter ini merupakan salah satu yang saya rekomendasikan dari berbagai cara untuk merawat rambut kalian yang sudah rusak ataupun ingin dirawat lagi. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini merupakan salah satu hal yang menurut orang-orang itu sudah hal yang biasa. Kenapa biasa? Karena orang-orang ini memikirkan atau pengen rambut yang bagus secara instan. Dan bahwasanya kita tahu ya, apapun itu yang instan pasti itu tidak baik. Seperti halnya apalagi hal-hal yang berbau instan. Selain itu apalah masakan yang instan lah ya. Kalian bisa menebak apa yang akan saya sampaikan di poin kedua ini ya. Kalian benar, penggunaan alat styling. Penggunaan alat styling ini merupakan salah satu hal yang sudah lumrah di kalangan kita di zaman modern kita, karena hal itu bisa memudahkan kita dalam merawat rambut, seperti catokan, penggunaan panas itu, penggunaan hair dryer. Tapi menurut saya itu bukanlah suatu hal yang harus kita lakukan, karena dengan adanya kita menggunakan itu, atau bahkan bisa menjadi sebuah alat kecanduan, kalau tidak memakai itu kita tidak bisa merawat rambut kita. Itu merupakan salah satu hal yang menurut saya salah dan harus dibenarkan oleh opini-opini masyarakat pada kali ini. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita ubah. Gimana sih kita harus mengubah mindset kita? Kita tidak harus menggunakan alat styling. Kita bisa menggunakan alat-alat seperti handuk,
ataupun mengeringkan dengan hal-hal yang udah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Itu banyak sekali, nggak cuman kita harus mematok, kita harus pakai hair dryer, patokan atau apapun itu merupakan salah satu hal yang menurut saya harus dibenarkan pada opini di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena rambut orang, setiap orang itu beda-beda kekuatan tahan airnya. Ada yang rambutnya emang itu udah dari DNA kuat, atau ada yang DNA ketahanan airnya itu lemah. Itu merupakan salah satu hal yang sangat krusial apabila kalian pengguna hair dryer atau catokan. Itu merupakan salah satu hal yang tidak saya rekomendasikan untuk kalian, karena itu secara tidak langsung itu dapat merawat rambut, secara tidak langsung itu dapat merusak rambut kalian. Maka dari itu bagi saya itu sangat tidak rekomendasikan. Yang ketiga ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan, karena hal ini sudah harus kita wajib lakukan walaupun kita tidak merawat rambut, yaitu adalah menjaga pola makan, gaya hidup. Itu merupakan salah satu hal yang penting. Tetapi banyak orang yang aku lapar, aku pengen makan ini, makan itu, makan ini. Wah, itu salah bro. Itu secara tidak langsung membuat tubuh Anda tidak sehat, dan mau nggak mau rambut kalian pun juga ikutan nggak sehat. Jadi kesimpulannya adalah pada poin ketiga ini adalah kalian harus membenarkan pola makan kalian atau pola hidup kalian yang sehat. Itu merupakan salah satu hal yang menurut saya itu mudah untuk kalian lakukan untuk merawat rambut kalian. Pola hidupnya sehat atau gaya hidupnya sehat itu banyak beragam caranya. Nggak cuman kita makannya sehat, tetapi kita harus mengatur pola tidur kita. Kita harus rutin olahraga, tidur yang cukup. Itu merupakan salah satu cara kita untuk merawat rambut kita secara tidak langsung, tapi itu merupakan salah satu hasil yang maksimal, karena itu kita merawat itu dari dalam, dari tubuh kita langsung, bukan dari perawatan luar atau apapun itu. Pada poin yang keempat itu adalah dengan kita menjaga kebersihan rambut kita. Tentunya hal ini udah sering kita lakukan, terutama dalam penggunaan sampo. Ya, sampo ini merupakan salah satu hal yang sudah tidak bisa kita hindari dalam kehidupan siapapun. Ya, pasti adalah satu atau dua orang yang mungkin tidak menggunakan sampo, tetapi sampo ini udah lumrah lah bagi manusia, apalagi di zaman kita ini. Tentunya apabila kita tidak membersihkan, mungkin rambut kita akan terasa gatal apapun itu. Tapi dengan adanya sampo ini kita bisa menjaga kebersihan kulit kepala kita dengan rutin, tergantung kita penggunaannya sering atau tidaknya. Pada poin kelima ini udah yang pasti harus kita lakukan apabila rambut kalian ingin sehat ataupun terlihat lebih bagus atau punya sehat dari sebelumnya. Ini merupakan salah satu hal yang emang harus kita lakukan sih. Nah, apa aja sih? Apa yang kelima ini? Nah, yang kelima ini itu adalah kita kalau emang pingin merawat rambut dengan benar, kita harus membeli produk-produk perawatan rambut. Tapi saya tidak mengharuskan kalian membeli perawatan rambut ini, karena menurut saya ini hal yang sangat mahal. Tapi apabila emang kalian ingin memberikan atau ingin membuat rambut Anda lebih sehat lagi, kalian bisa riset produk-produk yang emang cocok untuk kalian, dan kalian itu jangan terlalu berpatokan dengan produk ini. Apabila misalkan emang rambut kalian tidak cocok, ya udah stop cutting loss. Bila emang udah tidak cocok, jangan dilanjutkan, karena kita tahu apabila hal yang tidak cocok terus kita paksakan, itu bisa berbuat fatal pada rambut kita itu sendiri. Jadi jangan sampai kalian dengan niat awalnya itu untuk merawat rambut, tapi malah justru itu dapat merusak rambut kalian. Maka dari itu saran dari saya, apabila emang kalian ingin memberikan rambut kalian itu menjadi lebih sehat atau apapun itu, kalian bisa gunakan produk itu dalam seminggu. Apabila dalam seminggu itu kalian tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ketombe atau rambut rontok atau bercabang atau kering, kalian bisa lanjutkan produk itu. Berarti produk itu emang bagus untuk kalian. Tetapi
apabila kalian menggunakan produk itu dan kalian merasa rambut kalian malah bukannya bagus tapi malah rusak, please you stop, oke? Karena itu udah tidak bagus lagi untuk kalian. Ya, kesimpulannya dari video ini adalah merawat rambut itu bukanlah hal suatu fisik semata atau apapun itu, tapi itu adalah bagian dari keimanan kita, menjaga kebersihan kita, menjaga kulit rambut kita, menjaga rambut kita. Itu merupakan salah satu hal yang udah emang harus kita lakukan, bukan hanya semata-mata ingin membuat rambut kita menjadi lebih bagus. Ya itu pun ada, tapi ingat lagi, balik lagi bahwa rambut atau kulit kepala itu merupakan salah satu hal dari tubuh kita yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, dan itu adalah yang harus kita lakukan sedari awal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.